Yang saya garis bawahi adalah rasa tidak tertinggal. Karena kalau ada seorang siswa atau peserta didik itu merasa tertinggal, efeknya bisa banyak termasuk motivasi, efikasi, kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di acara Jalan Penuh Makna. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang setelah saya alami ya belakangan ini, dan itu berkaitan dengan pembelajaran anak-anak. Dan ini saya hanya ingin share, kita ini ngobrol santai aja untuk berbagi. Jadi di beberapa hari ini ya, berkenaan dengan kondisi politik keamanan, terutama keamanan ya yang tidak menentu, kemudian anak-anak itu dibuatlah pembelajaran secara daring. Paling tidak kalau di tempat kami itu dalam waktu 4 hari ini, berarti dalam 1 minggu ya, karena 4 hari itu kan Senin sampai Kamis, sedangkan Jumatnya tanggal merah, Sabtu Minggu libur. Nah, jadi ini dalam 1 minggu pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, yang menarik adalah dari pengalaman saya, anak saya yang masih kecil, eh, ini dulu pernah juga sih sebenarnya belajar secara daring ya, ketika pandemik dulu. Tapi dulu itu dia masih playgroup kalau nggak salah ya. Jadi sekarang udah kelas 3, masih playgroup. Dia itu pakai WhatsApp dulu, jadi lewat video call. Di isinya itu ada beberapa anak, tapi memang kelasnya kecil. Ini kelas yang satu kelas itu sedikit, dan bahkan gurunya 2 gitu loh. Jadi bisa dibagi, di split jadi 2, uh, kelasnya jadi tambah kecil lagi. Dan waktu itu, di waktu pandemik itu kita masih punya banyak waktu ya untuk mendampingi. Sehingga ketika ada keharusan melakukan sesuatu dengan device itu, kita bisa membantu dan anak merasa safe. Dan ternyata teknologi itu atau penguasaan anak terhadap teknologi itu penting ya dalam hal ini. Bukan selalu harus mengetahui seluk-beluknya sampai seluruh fiturnya dikuasai, tapi paling tidak fitur-fitur umum atau fitur utama yang membuat dia itu merasa tidak tertinggal. Nah, karena gini ya, yang saya garis bawahi adalah rasa tidak tertinggal. Karena kalau ada seorang siswa atau peserta didik itu merasa tertinggal, itu akan membuat efeknya bisa banyak termasuk eh, motivasi, terus kemudian efikasi, dan juga mungkin barangkali saja kepercayaan dirinya. Artinya merasa dirinya mampu atau tidak sih sebenarnya mengikuti pembelajaran. Nah, efek seperti ini tidak hanya ada dalam pembelajaran daring, tapi juga dalam pembelajaran sehari-hari ya, pembelajaran luring di kelas. Nah, tapi saya ini dapat inspirasinya ketika pembelajaran daring. Artinya inspirasi ini bisa dibawa ke pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada waktu balik ya ke ceritanya tadi, pada waktu dulu pakai WhatsApp itu semuanya fine ya, tidak ada yang tertinggal, tidak ada perasaan kayak begitu, dan anak merasa fun gitu. Meskipun di awal tetap butuh adaptasi, tapi adaptasi itu bisa terjadi dengan begitu cepat karena kita mendampingi dan anak merasa nyaman dan aman. Tapi begitu kemarin ya, di pertama kali atau dia kembali lagi belajar secara daring, dia pertama kali pakai Jimit. Jadi beda banget dengan dulu ketika pakai WhatsApp dan didampingi. Sekarang pakai Jimit, dan semua orang harus menggunakan pembelajaran daring di rumah. Kakaknya tidak bisa dampingi, hanya bisa membukakan aja di awal. Terus kemudian kakaknya itu bilang kalau mau ngomong di anu aja, di apa, dipencet. Nah, maksudnya kakaknya itu dipencet mikrofonnya biar unmute gitu ya, biar bisa ngomong lewat mikrofon. Tapi ternyata adiknya ini yang kelas 3 ini baru pertama kali bikin pakai Jimit, dan dia ndak tahu mana yang dipencet. Dia tuh pengen banget sebenarnya terlibat, hingga suatu saat tiba gilirannya dia untuk ngomong, tapi dia ndak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan oleh gurunya di skip. Nah, ini bukan berarti menyorotin skipnya itu ya, tapi apa efek dari kondisi tersebut. Jadi gurunya bisa
bisa melakukan tindakan yang bisa kita bilang bisa jadi benar karena memang berkaitan dengan efisiensi waktu dan seterusnya ya. Ketika ada anak yang masih terkendala, mungkin ada device yang terkendala, itu ya nggak apa-apa dilewatin. Tapi buat buat anak saya itu sesuatu yang besar secara emosional. Jadi dia merasa bahwa eh, saya ndak bisa, sudah ndak menguasai teknologi ini. Dia merasa begitu, merasa tertinggal. Terus kemudian apa namanya? Akhirnya mutung ya, kalau dalam bahasa Jawa itu mutung atau menyerah gitu ya. Sebenarnya menyerah ini bukan sebuah keputusasaan secara menyeluruh, tapi lebih kepada rasa kecewa ketika dia sudah ready, sudah siap, dan dia ada yang mau dia ungkapkan di pikirannya, di skip. Dan di skip itu kalau di secara teknologi atau secara proses pembelajaran sesuatu yang biasa sebenarnya, tapi dalam hal ini pengalaman pertama, dan ketika di skip dia merasa itu sebuah keputusan yang besar dari gurunya. Artinya entah mengandung judgement, mengandung asumsi penilaian kepada murid. Mungkin anggapannya anak saya seperti itu ya. Sehingga dia merasa ketinggalan, merasa tidak kompeten dan seterusnya. Nah, eh, dalam hal ini ya, terlepas ini pembelajaran daring atau tidak, dari pengalaman ini saya mempelajari sesuatu lah, dapat inspirasi dan kemudian saya share ke teman-teman. Dalam model pembelajaran apapun, baik daring maupun luring, ketika teman-teman mengajar, atau mungkin dari antara teman-teman ada yang jadi guru atau mengajar, eh, kalaupun tidak mengajar sebagai guru, mungkin anak-anaknya, jangan sampai ada perasaan mereka merasa tertinggal. Merasa tertinggal ya yang saya garis bawahi. Jadi bukan tertinggal. Kalau tertinggal itu sesuatu yang alami. Jadi kalau anak itu tertinggal, itu ya itu memang mungkin ada kapasitas atau kemampuan tertentu atau ketidakpahamannya dia terhadap titik atau spot tertentu, dan itu wajar di semua anak kayak begitu, dan itu tidak akan melukai sebenarnya kalau dia tertinggal. Tapi kalau sudah itu masuk ke wilayah perseptual emosional dan dia merasa saya tertinggal, nah itu yang bahaya. Artinya bisa menurunkan motivasi, membuat judgement atau konsep diri yang negatif, terus kemudian mungkin merasa desperate atau self-helpless atau self-helpless. Itu sangat berbahaya. Dan artinya gini, dalam pembelajaran itu kita sebagai pengajar itu harus memastikan tidak ada siswa kita yang merasa seperti itu. Mereka tertinggal itu wajar, dan kita eh, harus apa ibaratnya ya, membuat mereka membuka diri ya, bahwa ada beberapa anak yang tertinggal, ada beberapa anak yang enggak, ada anak yang kadang tertinggal dalam hal ini, ada anak yang kadang cepat dalam hal itu, dan seterusnya. Dan itu sebuah variasi yang bisa kita kenalkan kepada anak sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kalau sudah merasa tertinggal, nah itu yang bahaya. Kenapa kok saya ingin berbagi ini dan menyatakan itu bahaya? Karena saya pernah mengalami dulu di beberapa mata pelajaran, terutama dulu saya itu matematika. Sebenarnya saya itu sangat suka ya matematika, tapi saya merasa tertinggal ketika kelas 1 SMA dulu ya. Kelas 1 SMA, dan saya merasa, karena mungkin barangkali ini sekolah favorit ya. Jadi ketertinggalan atau membuat anak merasa tertinggal itu sudah biasa di sana. Jadi saya merasa tertinggal dan merasa helpless gitu ya. Karena semuanya melaju, saya merasa diri saya sendiri dan seterusnya. Meskipun sebenarnya di kelas itu juga ada beberapa anak yang masih di bawah saya. Kalau saya ngomong peringkat saya secara umum, saya masih di tengah-tengah lah. Meskipun itu terseok-seok gitu ya. Tapi itu membuat seorang siswa itu menjadi tidak nyaman. Efek negatif secara emosionalnya banyak gitu. Nah, belajar atau berefleksi dari situ, kita tidak boleh atau kita harus memastikan tidak ada siswa kita yang merasa tertinggal. Saya hari ini tidak akan nge-share bagaimana caranya, tapi yang penting kita pegang itu dulu. Jadi jangan sampai membuat anak merasa tertinggal. Nah, kembali ke cerita saya waktu pengalaman SMA tadi, terbukti ketika penanganannya berbeda pada waktu saya kelas 2 dan 3, saya itu senang banget dengan matematika dan saya merasa jago banget. Bahkan dulu kalau saya cek dulu ya,
habis, kalau dulu ada namanya istilahnya Eptanas itu, saya itu cuma salah 2 dari sekian, saya lupa berapa soal, banyak kok soalnya, mungkin 60-an atau berapa. Sebenarnya saya salah 2, tapi saya tidak tahu nilai saya tidak sebegitunya, artinya tetap bagus, tapi ya nggak salah 2 juga. Ternyata ada beberapa yang bagian yang mungkin saya yang salah recheck, atau bisa itu tidak terdeteksi, karena waktu itu saya ingat saya itu pakai pensil, kan dulu pakai LJK ya, yang diurek-urek hitam itu. Saya itu pakai pensil tuh pensil yang patah sebenarnya. Jadi saya masukkan lagi ujungnya, sehingga ketika ngurek-ngurek itu dia ujungnya lentur, terseok-seok gitu. Nah, tapi kita cuma berasumsi penyebab-penyebab itu, tapi mungkin bisa jadi saya yang memang kurang teliti. Tapi ya enggak banyak salahnya, ya enggak 2, tapi emang ada beberapa, tapi enggak banyak. Tapi saya tetap menjadi termasuk di atas lah kalau nilai matematika pada waktu itu ya. Nah, ini artinya yang membuat saya bisa seperti itu bukan soal saya dulu kelas 1 itu tertinggal, tapi saya merasa tertinggal. Itu sangat banyak efeknya. Ke emosionalnya itu buruk atau negatif ya. Self concept negatif, kepercayaan diri jadi negatif, efficacy atau keyakinan terhadap dirinya negatif. Banyaklah motivasi dan masuk turun. Nah, itu dia. Nah, itu kira-kira yang bisa saya share dari sini. Mungkin bisa jadi refleksi kita bersama, termasuk para pendidik atau para pengajar ya. Nanti kalau bagaimana Pak caranya gitu, bagaimana Mas caranya? Nah, nanti kita bahas lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.